Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkan Zapati. Saya dari program studi Rekayasa Sistem Komputer. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang bahasa Indonesia. Langsung saja kita akan mulai dari sejarah bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwasanya cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Adapun kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Dan yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggara administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan. Adapun fungsi dari bahasa Indonesia yaitu sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku dan bahasa dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa ragam bahasa. Yang pertama ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Selain itu ada pula ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan alat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, serta disusun menurut metode pendekatan empiris dan pendekatan rasional, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun karakteristik dari ragam ilmiah yaitu cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, serta ringkas dan padat. Ragam ilmiah juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dan dapat diterima akal. Ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Kemudian yang keempat, yaitu tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penulis dan tidak mengandung makna ganda. Kemudian ada denotatif yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Selain ragam ilmiah, ada pun ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian normanya dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Selain ragam ilmiah, ragam sosial juga memiliki karakteristik, yaitu formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun informal, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan menggunakan bahasa yang santai. Berikutnya, ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Sedangkan ejaan mengalur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Adapun perkembangan ejaan bahasa Indonesia,
yang dimulai dari ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir, dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Setelah ejaan Van Ophuijsen diberlakukan, kemudian muncullah ejaan yang menggantikannya, yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini mulai berlaku pada tahun 1947 hingga tahun 1972. Kemudian pada tahun 1972 muncullah ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan EYD. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Adapun contoh perubahan dari ejaan Van Ophuijsen menjadi ejaan yang disempurnakan. Contohnya seperti huruf Y yang sebelumnya ditulis huruf J, yang kemudian huruf U yang sebelumnya pada ejaan Van Ophuijsen ditulis OE. Selain itu ada pula huruf J yang sebelumnya pada ejaan Van Ophuijsen ditulis DJ, dan masih banyak lagi. Adapun ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Adapun pemakaian huruf, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Dan terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan huruf gabungan konsonan. Selain itu ada pula penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan ejaan yang disempurnakan, yaitu penulisan huruf besar, contohnya sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Kemudian penulisan huruf miring digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Selain itu ada pula penulisan kata, yaitu kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya. Selain itu ada pula kata depan. Kata depan yaitu di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakai bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakai bahasa Indonesia seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris yaitu access menjadi akses, yang berarti jalan masuk. Kemudian actor yaitu aktor, yang berarti pemeran cerita. Kemudian kampus, yang dalam bahasa Indonesia kampus, yang berarti perguruan tinggi. Selain itu ada pula pemakaian tanda baca pada ejaan yang disempurnakan. Yang pertama ada tanda titik, kemudian tanda tanya, selain itu tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda epilepsi, tanda garis miring, tanda penyingkat, tanda petik tunggal, serta tanda petik. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Kraft adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan
dalam situasi. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memakai suatu kata. Kaidah makna juga mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek atau pengertian atau konsep. Adapun fungsi dan ciri-ciri diksi. Yang pertama, fungsi diksi membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh pengarang, membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap, dan membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Selain itu, jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif sendiri juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Berikutnya makna konotatif. Jenis ini merupakan diksi, kata ataupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Kemudian gramatikal suntik. Makna gramatikal atau makna tata bahasa adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Kemudian makna tematis. Makna tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyerapan, memberi penekanan atau fokus pembicaraan pada salah satu unsur kalimat. Kemudian kita masuk pada pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentuk kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh suatu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek, serta pelengkap dan keterangan. Adapun unsur-unsur dari pembentuk kalimat, yaitu kata, frasa, atau klausa. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang bahasanya dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Kemudian frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Kemudian klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, serta berpotensi menjadi kalimat. Selain itu bagian-bagian kalimat. Bagian-bagian kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau yang menjadi pokok pembahasan. Selain itu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek, serta penjelas dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Berikutnya objek. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek apabila kalimatnya berbentuk pasif. Kemudian pelengkap. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat.
Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek ketika dipastikan. Kemudian keterangan. Sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian kalimat yang lain. Posisi keterangan tidaklah menentu, sehingga dapat berada pada posisi manapun di dalam sebuah kalimat. Pola-pola kalimat. Suatu kalimat tersusun atas pola-pola tertentu, tergantung dengan seberapa banyak kata dalam kalimat tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat setidaknya memiliki subjek dan objek. Jadi, pola kalimat yang paling sederhana yaitu subjek dan objek. Selain subjek dan objek, ada pun pola kalimat lain, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikutnya macam-macam dan perluasan kalimat. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat ini menggunakan kalimat paling sederhana. Kalimat tunggal setidaknya memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh dari kalimat tunggal. Ia berdiri di tempat itu sejak tadi. Aku terjebak macet di sana. Dia sarapan dengan makanan. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu kalimat majemuk. Adapun macam-macam dari kalimat majemuk, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapalan, serta kalimat majemuk bertingkat. Berikutnya, pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Berikutnya, gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan beberapa cara. Yang pertama, membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Yang ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermatilah kalimat terakhir paragraf tersebut. Kemudian yang keempat, jika bukan yang pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Adapun syarat-syarat dari paragraf. Yang pertama, kesatuan makna atau koherensi, kesatuan bentuk atau kohesi, serta hanya memiliki satu pikiran utama. Selain itu, adapun jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat. Yang pertama, berdasarkan sifat dan tujuannya, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, serta paragraf penutup. Kemudian berdasarkan letak kalimat utama, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, serta paragraf gabungan. Paragraf tanpa kalimat utama, yaitu yang pertama, narasi, kedua deskripsi, ketiga eksposisi, keempat argumentasi, serta kelima persuasi. Adapun metode pengembangan paragraf. Yang pertama, metode klimaks dan anti klimaks. Kedua, metode pandangan. Ketiga, metode perbandingan dan pertentangan. Keempat, metode analogi. Kelima, metode contoh. Keenam, metode proses. Ketujuh, metode sebab akibat. Kedelapan, metode umum khusus. Kesembilan, metode klasifikasi. Kesepuluh, metode definisi luas. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.